Untuk menghasilkan sesuatu yang besar, perlu pengorbanan besar juga. Itu namanya sepadan. Hukum ini jadi konsep kekuatan di anime Fullmetal Alchemist, yaitu equivalent exchange alias pertukaran setara. Tapi, walaupun dalam namanya ada kata setara, kira-kira konsep ini udah adil belum sih? Soalnya ada beberapa momen di anime yang nunjukin kalau Edward dan Alphonse udah ngelakuin semua sesuai takaran, tapi hasil yang mereka dapat malah gak memuaskan. Malah itu jadi mimpi buruk dan mereka harus kasih bayaran yang lebih mahal lagi. Apa yang terjadi sama Edward dan Alphonse itu seakan menggambarkan keadaan di dunia nyata soal aksi dan konsekuensi yang gak selalu terlihat sepadan. Hal itu membuat kita mikir, apakah equivalent exchange di dunia nyata juga seadil kedengarannya? Atau itu cuma ilusi dari idealisme yang gak sempurna? Selamat datang di segmen While You Watch. Kenalin, gua Aurlezer. Di video ini, gua akan membahas bagaimana cara kerja kekuatan di Fullmetal Alchemist dan kenapa itu berkaitan erat dengan kehidupan di dunia nyata. Kekuatan di Fullmetal Alchemist itu adalah alkimia, ilmu yang beneran ada di dunia nyata. Mau dibilang sains bisa aja, tapi di dalamnya juga cukup banyak hal berbau mistis dan filsafat. Zaman dulu banget, orang-orang percaya kalau alkimia bisa digunain buat mengubah logam biasa jadi emas. Secara konsep, sebenarnya dasar alkimia ini cukup simpel. Untuk memunculkan suatu benda, maka dibutuhkan bahan yang jumlahnya setara. Kalau mau bikin pedang seberat 3 kilo, berarti butuh besi sebanyak 3 kilo juga. Jadi memang bahannya harus ada dulu, bukan main magic yang awalnya gak ada terus tahu-tahu muncul. Karena ada kata setara, otomatis aturan utama kekuatan ini adalah zatnya harus punya nilai yang bisa diukur. Makanya alkimia ini cuman bisa digunakan buat benda mati. Edward sama Alphonse malah melanggar aturannya dengan mengharapkan sesuatu yang hidup, sesuatu yang punya jiwa, padahal jiwa manusia itu gak bisa ditakar. Keinginan mereka sederhana sih, mereka cuma mau membangkitkan ibu mereka kembali. Namanya anak-anak, suka bereksperimen, terus kangen sama ibu, ya mereka coba aja. Hasilnya, bukannya berhasil membangkitkan ibu, mereka berdua malah harus kehilangan anggota tubuh. Bahkan Alphonse sampai hilang seluruhnya, sebagai konsekuensi transmutasi yang gagal. Mungkin bisa dibilang itu hukuman buat mereka karena udah coba-coba main jadi Tuhan. Oke, kalau mau ditelaah lagi, sebenarnya kejadian naas di pertukaran yang Edward dan Alphonse lakukan itu masih memenuhi syarat prinsip equivalent exchange. Tapi kenapa masih gagal? Penyebabnya adalah karena ini berhubungan dengan jiwa manusia yang gak bisa diukur tadi. Meskipun bahan-bahan penyusun tubuh manusia udah terkumpul semua sesuai ukuran, terus mereka mau transmutasi hal yang memiliki jiwa, terjadilah semacam error. Jadi ya bisa dibilang tragedi kegagalan transmutasi yang menimpa dua bersaudara ini terhitung wajar, karena pada dasarnya mereka masih minim ilmu dan salah perhitungan. Kecuali mereka punya satu benda penting, yaitu Philosopher's Stone. Karena Philosopher's Stone ini katanya bisa melampaui aturan-aturan alkimia, semacam cheat gitulah di dunia Fullmetal Alchemist. Sayangnya, karena Philosopher's Stone ini dalam tanda kutip kelewat sakti, bahan yang dibutuhkan untuk mendapatkannya juga gak main-main, harus nyawa manusia. Tapi secara keseluruhan, baik kejadiannya Edward dan Alphonse sampai penciptaan Philosopher's Stone itu masih nyambung sama konsep awal. Mau dapat hal luar biasa, berarti harus siap ngasih sesuatu yang juga luar biasa. Berarti konsep equivalent exchange ini udah adil dong. Kalau dilihat dari sisi teknis, iya udah adil. Dari sisi moral dan nurani, belum tentu. Bayangkan ada dua anak kecil yang kangen sama ibunya, melakukan praktik alkimia terus gagal dan harus bayar kegagalan itu pakai anggota tubuh mereka. Atau seorang gadis kecil yang harus digabung sama seekor anjing gara-gara obsesi bapaknya terhadap ilmu pengetahuan. Demi mendapatkan satu biji batu berkekuatan luar biasa, pengorbanan yang dibutuhkan adalah ratusan nyawa manusia. Sepadan? Iya, tapi di saat yang sama kedengaran amat sangat gak bener.
Ini menjadi bukti kalau equivalent exchange gak selalu adil dari segala sisi. Meskipun secara teknis udah berjalan benar, ada aja yang akan dirasa gak setara. Semuanya udah dilakukan sesuai petunjuk, udah ada gambaran idealnya, tapi hasil yang didapat tetap gak sesuai harapan. Kedengaran gak asing? Memang. Soalnya ini sama kayak kehidupan di dunia nyata. Kita semua mengenal konsep tidak ada yang gratis di dunia ini. Makan di warung bayar, kalaupun masak sendiri tetap harus beli bahannya. Air, listrik, kontrakan, semuanya pakai uang. Anggaplah misalnya suatu hari kita beli nasi padang seharga 20.000. Isinya nasi, rendang, telur dadar, sayur sama kuah kari. Nah, berarti seporsi nasi padang ini setara dengan uang 20.000 di dompet kalian. Kita kerja menghabiskan waktu dan tenaga. Pulang capek, belum tentu bisa quality time sama keluarga di rumah yang udah nunggu. Bahkan bisa jadi lembur, gak pulang gara-gara kerjaan. Ada beberapa bidang pekerjaan yang gajinya emang tinggi, tapi job desk-nya susah dan pulangnya bisa sampai tiap 6 bulan sekali. Ada juga kerjaan yang jam kerjanya gak terlalu lama, tapi ya gitu, gajinya mentok-mentok UMR. Sekilas ini kedengarannya sepadan kan? Idealnya emang gitu. Kita ngasih tenaga buat dapat uang. Uangnya kita kasih lagi ke pihak lain buat beli sesuatu. Mirip-mirip sama equivalent exchange, tapi di kehidupan sehari-hari. Tunggu dulu, soalnya ada kondisi lebih parah di tempat lain, di mana pekerjaannya punya jam kerja yang gak ngotak, terus gajinya super kecil. Belum lagi kalau tekanan yang diterima dari atasan bikin kepala serasa mau meledak. Itu baru satu sektor, coba tarik dalam skala lebih luas, bakal lebih parah. Beberapa kondisi yang tertentu kayak ekonomi memburuk, inflasi, politik panas, keterbatasan bahan baku, semuanya akan bikin perubahan kondisi yang signifikan. Effort yang kita kasih jadi gak berbanding lurus dengan timbal balik yang kita dapatkan. Harga barang naik tapi gaji kita segitu-gitu aja. Tagihan listrik dan air tiba-tiba tambah tinggi. Boro-boro beli tanah, kontrakan aja belum tentu gak nunggak. Nasi padang yang tadinya cuma 20.000 sekarang jadi 25.000. Isi dan porsinya masih sama, tapi kenaikan harga bikin kita mikir-mikir buat beli. Si penjual nasi padang juga bakal kena efeknya karena udah menghabiskan modal dan waktu buat masak, tapi pelanggan dan pemasukan malah berkurang. Kondisi hidup kita tiba-tiba jadi kayak Philosopher's Stone. Hal yang harus dikorbankan haruslah sangat besar untuk mendapatkan sesuatu yang berwujud kecil. Meskipun sebenarnya kekuatan itu luar biasa, tapi sayang banget jumlahnya terbatas. Equivalent exchange dalam kehidupan nyata sepertinya gak berlaku buat semua kalangan. Meskipun udah ada gambaran idealnya harus seperti apa, tapi tiap orang punya posisi, kondisi, dan titik start yang berbeda-beda. Sebagian orang udah menghabiskan bertahun-tahun waktu hidup, tenaga, sampai pikiran demi mendapatkan kondisi ideal yang mereka impikan. Mungkin mereka mau kaya, hidup makmur, punya rumah, atau menemukan cinta sejati. Apakah terwujud? Nggak selalu, malah ada yang makin terpuruk jatuh ke dalam lubang kesengsaraan. Di saat yang sama, ada orang yang kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki, keringatnya hampir gak pernah menetes, kerjaannya liburan biar gak stres, tapi kebahagiaan mereka seolah terus-terusan datang. Uang bukan lagi masalah, mimpi mereka udah terwujud tanpa harus ngasih effort lebih. Bahkan gak jarang kaum kaya raya yang hobinya santai ini menjadikan orang-orang susah sebagai bahan keuntungan tambahan buat jadi Philosopher's Stone. Bagi kita yang diperah, equivalent exchange seakan-akan cuma ilusi. Tapi bagi mereka yang perah kita, equivalent exchange itu nyata. Kalau gini, apakah equivalent exchange masih kedengaran adil? Apakah dunia ini benar-benar seimbang? Untuk menjawab itu, coba kita lihat lagi hukum lain dari alkimia. Pertama, selain jiwa, dia juga gak bisa mengukur apapun yang gak bisa dilihat. Emosi, niat, juga pengalaman masa lalu. Edward sama Alphonse memang kehilangan anggota tubuh waktu gagal transmutasi, dan itu memang bisa ditakar. Tapi timbal balik lainnya, kegagalan itu menyisakan trauma mendalam. Tucker si bapak bejat berhasil dengan eksperimen gila itu. Tapi yang harus jadi bayaran adalah kenangan soal keceriaan anak dan anjingnya. Sayangnya alkimia gak peduli dengan itu semua. Yang terpenting dalam alkimia adalah ada materi fisik yang bisa diukur buat transmutasi. Lalu muncullah sosok antagonis yang beranggapan kalau equivalent exchange bisa dicurangin dengan Philosopher's Stone, Father. Beda dengan Edward dan Alphonse yang mikir kalau alkimia itu tentang effort pribadi, Father adalah sosok yang bisa dibilang milih jalan pintas untuk dapat kekuatan lebih besar.
Dia gak ragu buat memakai Philosopher's Stone yang notabene adalah produk pengorbanan banyak nyawa manusia. Father adalah perumpamaan dari dosa. Father adalah gambaran segelintir orang rakus yang udah punya privilege, terus malah memanfaatkan penderitaan orang lain biar makin untung. Singkatnya, equivalent exchange adalah konsep idealisme tentang dunia yang seimbang. Tapi seperti idealisme-idealisme lain, akan selalu ada orang yang gak suka. Mereka akan selalu cari cara supaya idealisme yang mereka benci gak jalan. Buat kita yang lagi susah, tentu berharap kebahagiaan yang kita dapat bakal sesuai sama effort yang kita kasih. Tapi bagi mereka yang megang Philosopher's Stone, akan selalu bilang, kalau bisa korbanin orang susah, kenapa gua harus repot? Pada akhirnya konsep equivalent exchange Fullmetal Alchemist ini memang gak sempurna. Dia bukan konsep yang sepenuhnya adil dan bukti kalau dunia gak selalu berjalan seimbang. Meski begitu, setidaknya dia bisa jadi pengingat buat kita soal konsekuensi. Masa benda yang muncul dari hasil transmutasi akan sama dengan jumlah masa bahan yang digunakan. Setiap perbuatan buruk suatu saat juga bakal balik ke kita dengan harga yang setara. Begitu juga dengan kebaikan. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian udah menemukan equivalent exchange itu di kehidupan kalian? Atau kalian malah berniat jadi orang yang menggunakan Philosopher's Stone? Tunjukin jawaban kalian di kolom komentar. Buat lu yang suka dengan video ini dan pengen nonton video selanjutnya, lu bisa join membership di channel ini. Dengan begitu, lu bisa nonton video baru lebih dulu dibandingkan orang lain. Karena gua uploadnya seminggu sekali. Tapi ada banyak video yang udah ready. Jadi gua simpan tuh video di khusus membership. Dan baru dipublish mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu selanjutnya. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya.